Masih bersama kami di NTV Sport, masih bersama dengan Bung Semi, pengamat sepak bola. Kita masih membahas mengenai Piala Asia U23, Bung. Tadi kita sudah membahas bahwa Nathan, ada kabar baik bahwa ada peluang Nathan yang tadinya perjanjiannya dengan PSI hanya 3 pertandingan ya boleh ikut di Piala Asia ini. Ternyata ada lobby-lobby lagi untuk kembali. Nah, jika lobby-lobby itu tidak berhasil, siapa nama yang pantas untuk menggantikan Nathan? Ya, kalaupun Nathan bisa bermain, tentu atau bisa ke Qatar, tentu dia nggak akan bermain dari menit pertama karena memang jarak dia tiba dengan pertandingan itu sangat mepet. Jadi kemungkinan pun jika dia bermain, dia akan main di babak kedua begitu sebagai pemain pengganti. Jadi memang pada sisi strategi Sintayong tuh sudah strict dengan formasi yang dia persiapkan minus Nathan gitu ya. Kalaupun Nathan akan bermain, dia mungkin prediksi saya dia akan lebih melapisi sektor kiri karena kepentingan untuk melapisi sisi sayapnya Indonesia dari gempuran back-back sayap Korea Selatan yang punya postur tinggi dan juga cepat begitu. Jadi saya pikir nanti dia akan mereplace dari posisi Pratama Arhan. Dan Pratama mungkin akan disiapkan di babak kedua untuk lempar-lemparan ke dalam untuk menjadi opsi untuk mencuri gol begitu ya. Oke, laga kali ini adalah ajang gengsi ini bagi STY untuk bertemu dengan negara asalnya Korea Selatan. Nah, bagaimana ini strategi yang dilakukan oleh STY untuk mungkin mengalahkan ke negaranya sendiri, seperti apa emosionalnya STY ini? Memang ada ini pengaruhnya yang menarik, tidak? Menarik ya Gati ya, karena memang selain STY ini warga Korea Selatan, STY notabene sebelum melatih Indonesia adalah pelatih tim nasional Korea Selatan di Piala Dunia 2018. Tentu ada motivasi lebih. Dan dia meninggalkan Korea Selatan karena dipecat karena dianggap gagal di Piala Dunia itu di 2018 itu di Rusia kalau tidak salah ya. Artinya ini ajang pembuktian ya dari dan STY. Proses dia pun dipecat di Korea Selatan itu cukup menyakitkan karena di laga terakhir Sintayong sejatinya membawa Korea Selatan menang lawan Jerman, juara dunia saat itu. Tapi sampai di bandara tetap saja fansnya kecewa begitu, dan Sintayong dan pemainnya dilempari oleh telur begitu. Jadi selain dilempar telur, dilempar surat pemecatan pula gitu ya. Jadi ini menjadi motivasi secara psikis bagi Sintayong, walaupun juga ya tentu sebagai orang Korea agak miris juga ya melawan negara sendiri begitu. Tapi ini menjadi kesempatan Sintayong untuk membuktikan dirinya belum habis, apalagi dengan timnas ini dia mencetak sejarah. Dan saya pikir dengan latar belakang mental seperti itu dia akan tularkan kepada pemain, motivasi itu dia akan tularkan, dia akan memberikan semangatnya, membakar tentu ya, dan dia juga akan meyakinkan bahwa memang kualitas sepak bola Indonesia itu saat ini sudah mulai menyaingi Korea Selatan gitu. Jadi ini yang akan menarik dari sisi motivasi. Gitu. Apalagi STY ini sedikit tahu tentunya dengan isi dapur dari tim Korea Selatan karena pernah menjadi pelatihnya. Ini pun menjadi kelebihan dan keunggulan sendiri untuk persiapan dari timnas. Iya tentunya, karena memang di negara sepak bola maju dari sisi kelompok umur bahkan sampai senior itu ada kesinambungan dari sisi strategi bermain. Jadi diramu filosofi sepak bolanya itu sama begitu. Mulai dari level klub dijejali oleh filosofi sepak bola yang sama, filosofi sepak bola Korea begitu ya. Jadi kurang lebih Sintayong paham soal ini, filosofi gaya bermainan Korea itu udah Sintayong mengerti begitu, dan juga antitesis dari kekuatan-kekuatan Korea Sintayong itu udah ngantongi. Sudah paham sekali ya. Tinggal PR-nya sekarang bagaimana mentransfer bekal pengetahuan Sintayong ini kepada para pemain gitu ya. Kita akan melihat formasi Indonesia Yordania kemarin adalah 3-4-2-1. Ini apakah prediksi nanti akan menggunakan formasi yang sama juga untuk menghadapi Korea Selatan, Bung? Ya, sebenarnya formasi ini dari sisi di atas kertas ya, tapi sebenarnya kalau kita bahas dari jalannya pertandingan, Marcelino itu bisa turun ke tengah, Witan bisa turun ke tengah, sehingga polanya itu bisa bertransisi dari 3-4-3 menjadi 3-5-2 begitu ya. 3-5-2, dengan meninggalkan Struijk dan di belakangnya ada Witan. Ferdinand turun begitu ya. Nah, ini formasi ini saya pikir dengan minus tadi Nathan mungkin nanti akan menjadi opsi di babak kedua, akan digantikan oleh sejumlah pemain lain. Kalau bermain di tengah masih ada Arkan Fikri begitu ya. Kemudian ada kalau main di kiri masih ada Arhan gitu ya. Tapi saya prediksi Nathan posisi aslinya di back kiri. Back kiri, prediksi. Posisi terbaiknya dia akan bermain di back kiri untuk mengantisipasi. Itu posisi terbaik ya untuk bertemu dengan Korea Selatan. Posisi aslinya dia memang back kiri dan
kemarin itu menjadi gelandang tengah karena mengantisipasi Ivar Jenner yang mendapat akumulasi kartu di laga melawan Australia dan ternyata di tengah itu dia bagus juga gitu ya. Jadi dipertahankan melawan Yordania dia main di tengah begitu. Oke, itulah ya. Nah, kalau melihat dari hasil kemarin bertemu dengan Yordania 4-1, apakah ini menjadi ketakutan sendiri bagi Korea? Ada poin merasa wah, ketemu dengan Indonesia dengan permainan kemarin lebih bagus ya begitu, Bung? Ya, mungkin ini menjadi kewaspadaan tersendiri ya, karena kalau terlepas dari rekor pertemuan Indonesia melawan Korea itu yang sangat dominan Korea, tapi dari sisi permainan Korea tentu melihat laga-laga Indonesia. Melawan Australia bermain dengan sangat disiplin, melawan Yordania bermain dengan sangat fluid begitu ya, sangat cair begitu ya. Dan tanpa ada ketakutan untuk memainkan bola, dan ini akan menjadi salah satu warning bagi tim nasional Korea bahwa tim nasional Indonesia dengan perubahan ataupun transformasi yang sudah dilakukan di timnas dengan hadirnya sejumlah pemain yang merumput di Eropa, levelnya sekarang sudah berbeda. Sudah beda ya? Iya, betul. Oke, Bung, ada catatan penting tidak, Bung, yang harus dipersiapkan oleh STY untuk menghadapi Korea Selatan nanti? Ya, tentunya sejumlah hal ya. Dari sisi saya menyoroti laga ini akan sangat mengundang tensi bagi pemain. Karena awalnya mungkin pemain tidak merasa akan melangkah sejauh ini. Saat ini setelah melangkah di 8 besar, harapan masyarakat pun akan lebih. Harapan muncul dan di benak pemain tentu ada angan-angan untuk bisa setidaknya masuk semifinal. Karena apa? Semifinal itu menjadi tiket baik langsung ataupun tidak langsung bagi timnas untuk bermain di Olimpiade. Kalau nanti semifinal menang langsung otomatis, kalaupun kalah nanti akan playoff melawan tim dari Afrika. Jadi ini menjadi sebenarnya perempat final ini menjadi tensinya tersendiri. Jadi dari sisi mental nih Sintayong harus pintar-pintar mengatur motivasi ini, jangan terlalu overconfidence dan juga jangan terlalu under pressure begitu ya. Jadi di sini dan kedua di samping sisi psikologis tentu sisi fisik ya, karena rangkaian pertandingannya berlangsung cukup padat begitu, jadi harus pintar-pintar mengatur rotasi pemain, terutama nanti andaikan laga ini bisa berlangsung lebih dari 90 menit, misalkan imbang dari 2 kali 90 menit memasuki extra time, nah ini harus pintar-pintar mengatur dari fisik sendiri. Dan sisi lain adalah Sintayong harus mengantisipasi bahaya maupun peluang dari bola mati. Kita terancam tentu dengan Korea yang punya postur tinggi, kita harus mengantisipasi itu. Dengan kecepatan yang luar biasa itu juga ya. Betul, tapi di satu sisi ingat, kita pernah 2 kali mencetak gol dari bola mati. Bahkan melawan Australia yang posturnya tinggi-tinggi, kita mencuri gol lewat set piece, lemparan ke dalam saat itu. Nah ini yang harus dimanfaatkan. Oke, artinya sebenarnya timnas ini siap ya untuk menghadapi Korea Selatan. Terakhir Bung, prediksi dari Bung Semi untuk pertandingan hari Jumat nanti Indonesia bertemu dengan Korea Selatan seperti apa? Saya ini ada sisi emosional, ada sisi rasional juga ya. Oke, emosionalnya dulu. Dari sisi emosional tentu berharap menang 90 menit. Oke, menang 90 menit. Tapi saya memprediksi Indonesia akan mengimbangi di babak pertama. Kalau itu terjadi, ada chance kita untuk memenangkan pertandingan di babak kedua atau memaksakan laga berlangsung hingga extra time. Artinya kunci di babak pertama ya? Kunci di babak pertama. Jangan sampai kita lengah dan kecolongan lebih dulu. Oke. Rasionalnya? Ya 1-0. 1-0 ya, oke. Kita akan buktikan nanti Indonesia bertemu dengan Korea Selatan pada hari Jumat. Apakah prediksi dari Bung Semi ini benar terbukti sehingga Indonesia bisa menjawab harapan-harapan dari masyarakat untuk lebih lagi ya untuk mendapatkan prestasinya. Terima kasih Bung Semi. Sama-sama Gati. Pemirsa tetaplah bersama kami di NTV Sport, kami akan kembali lagi.